Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga selalu baik dan juga sehat, panjang umur dan banyak rezeki, amin. Teman-teman, mohon maaf baru update kembali dikarenakan mic kemarin rusak, tidak ada suara sama sekali. Jadi tidak enak ya. Nah, teman-teman, kasus Subang saya masih update. Sampai kapanpun endingnya kasus ini, sampai manapun, ini apakah akan selesai atau tidak. Baik, teman-teman, kasus Subang sampai saat ini masih bergejolak. Kita semuanya masih mengikuti apa sebenarnya yang terjadi. Nah, teman-teman, kehadiran seorang penasihat hukum yang baru, saya sering mendengar statement-statementnya yang sangat menarik dan luar biasa. Karena di sini ada sebuah pernyataan bahwa Pak Yosef, Dano, Mimin, Abi Arigi, dan juga Yoris dikatakan bukan pelakunya. Nah, Dano pun disebutkan dia adalah korban. Seperti itu. Korban bersyarat. Nah, di sini semua terperangah, kaget ketika mendengar statement seperti itu. Kita lihat nanti endingnya bagaimana kasus Subang ini. Yang jelas, sekarang memang Pak Yosef ini belum inkrah. Karena apa? Dalam tahap proses kasasi. Ya kan? Luar biasa kan? Nah, teman-teman, kemarin kan mengajukan banding, ditolak. Sekarang masih proses mengajukan kasasi. Kita tinggal menunggu bagaimana nanti kasasi dari Pak Yosef Hidayah. Sekarang penasihat hukumnya lagi berjuang. Intinya, kita semuanya mari bersatu, teman-teman. Kita bersama-sama untuk memviralkan kasus ini, yaitu demi keadilan kedua korban, dan sekarang ternyata adanya oknum yang bermain dalam kasus ini. Bayangkan, CCTV tidak ada. Harddisknya pun dikabarkan dihilangkan. Tapi yang menghilangkan harddisk itulah kok sepi sekarang. Harusnya itu yang kita gembor-gemborkan di masyarakat ini. Mari kita viralkan. Kenapa kok oknum ini begitu jahat sekali? Menghilangkan barang bukti atau itu yang dinamakan digital forensik. CCTV. Nah, teman-teman, banyak sekali yang dikupas habis oleh seorang penasihat hukum ini. Dan ternyata, ya, CCTV harus diputar semuanya. Yang saya tahu CCTV itu ya, karena mengikuti dari awal kasus ini, yaitu ada 55 titik CCTV, bahkan sampai ke Bandung, dari arah Bandung, Lembang, lalu masuk ke Jalan Cagak, Polsek, dan juga area di Ciseti yang berada di dekat tempat kejadian perkara. Yang pertama yang saya tahu adalah ada di counter handphone atau di bundaran di situ, bundaran Jalan Cagak. Itu ada CCTV, teman-teman. Di Polsek, itu ada CCTV. Lalu di Ibu Harun ada CCTV. Di Alfamart, lalu di cucian mobil yang dikatakan oleh pemiliknya ada sosok wanita yang membuang sesuatu ke dalam tong sampah. Dan ada mobil Avanza, itu di pagi hari. Ini belum jelas apakah itu yang lewat atau benar-benar itu adalah pelaku yang membuang barang bukti, ya kan? Nah, lalu CCTV Angger. Sampai saat ini kita tidak mendengar kemana CCTV Angger ini. Apakah benar yang dikatakan Angger itu adalah Pak Yosef yang dilihatnya? Kan ini belum jelas. Teman-teman mungkin bisa memahami, belum jelas kan sampai saat ini. Kenapa? Buktinya belum diputar di pengadilan. Coba kalau diputar di pengadilan, saya akan rekod. Nanti teman-teman pun bisa menonton. Kan tidak ada. Sampai saat ini, keterangan Angger melihat menurut mereka. Nah, itu belum diputar juga. CCTV jok motor, itu juga diputar dulu hanya sepotong. Lalu CCTV toko jamu yang ada di Cijengkol, yang menurut kesaksian dari Pak Edi Soekarno. Mana tidak ada sekarang ini. Karena hilang. Dihilangkan oleh siapa? Ya oknum, teman-teman. Oknum yang bermain dalam kasus ini. Entah apa motivasi mereka. Yang tentunya, yang namanya oknum itu bukan orang bodoh. Orang-orang pintar yang sudah mengetahui dan memahami tentang bagaimana cara menghilangkan barang bukti, sidik jari, dan masih banyak lagi. Ternyata sekarang terbukti tempat kejadian perkara pun diacak-acak. Ya kan? Nah, ini teman-teman. Saya sebenarnya melihat dari statement Ibu Sylvia ini menarik luar biasa. Keberaniannya dalam statement di publik, teman-teman. Bahkan ada sebuah statement, saya akan melaporkan Polda Jabar karena melanggar. Nah, ini teman-teman, ini luar biasa. Sekarang putar dulu rekamannya ya.
Karena saya sering merekam ketika live streaming di TikTok, teman-teman. Oke, selamat malam semuanya. Saya adalah kuasa dari Yosef, Mimin, Abi, dan Arigi. Ya, jadi saya ingin mengumumkan sebuah peristiwa ya. Iya. Jadi teman-teman pisahkan dulu nih antara saya sebagai kuasanya Yosef dan saya sebagai kuasanya Mimin, Abi, dan Arigi. Ya, agar enggak nanti dibilangnya saya overlap, dibilangnya saya enggak mumpuni, enggak paham hukum. Jangan. Kalau Anda bisa menggantikan kedudukan saya tawarkan dengan gratis ya. Jadi jangan sampai ini jadi framing ya. Saya cuma mengumumkan gini. Kemarin saya mengumumkan bahwasannya Yoris saya coret dari daftar pelaku. Teman-teman, banyak di kalangan masyarakat yang mencurigai Yoris. Bahkan saya sendiri terus terang curiga, boleh dong curiga. Asal jangan menuduh orang, tidak boleh menuduh kecuali punya bukti. Lu pelaku, ini buktinya. Kecuali ya seperti itu. Kalau curiga itu wajar, teman-teman. Mencurigai siapapun. Bahkan saya sendiri curiga dengan Yoris. Namun setelah mendengar dari statement yang disampaikan oleh Ibu Sylvia Sumbarto, seorang penasihat hukum dari Pak Yosef Hidayah, mengatakan Yoris dicoret dari daftar pelaku. Banyak juga yang terperangah dan kaget di masyarakat. Karena saya memantau dari komentar teman-teman juga. Karena banyak sekali yang mengatakan sangat-sangat mencurigai ke Yoris. Ini luar biasa teman-teman. Baik. Mohon diingat itu ya. Dan kepada Yoris, apabila mendengarkan, bukan saya pernah dibayar apa, pernah ketemu atau pernah apapun, tidak ada. Ini hasil kajian ilmiah saya. Dan kepada Danu, kalau Danu ini bukanlah eksekutor yang membunuh Ibu Tuti dan Amel. Tapi Danu ini hanya sebagai penunjuk jalan tempat TKP, dan kebetulan tugasnya waktu itu mengawasi TKP. Tapi yang sangat disayangkan, Danu waktu itu diajak oleh Banpol untuk akses ke TKP sebagai pembersih kamar mandi. Jadi terserah kalian mau bilangnya kayak apa, Danu seperti dijebak atau memang ketidaktahuan Danu. Akhirnya Danu mau tidak mau ditumbalkan bersyarat menjadi pelaku. Danu bukanlah eksekutor yang membunuh kedua korban, tapi Danu pun ditumbalkan atau menjadi tersangka secara bersyarat. Berarti, dan ini hanya sebuah analisis saya dan juga keyakinan hati saya, ini bisa jadi para pelaku ini benar-benar memframing keluarga Pak Yosef dan juga Ibu Mimin dan juga Yoris untuk mengadu dombakan. Setelah saya pelajari juga dalam sebuah statement dari seorang penasihat hukum baru Pak Yosef ini, saya teliti kemana arahnya. Ini sangat luar biasa tentunya teman-teman. Dan itu analisis seperti itu yang sudah dikatakan Ibu Sylvia. Saya sering dengar dulu di kalangan masyarakat, bahkan Pak Kades sendiri sempat juga mengatakan seperti itu. Tidak mungkin dari pihak keluarga para pelaku ini, yang tentunya ada pelaku lain yang benar-benar sudah mengetahui seluk-beluk keluarga dari Yosef ini. Itu sudah dengar sebenarnya dari dulu, teman-teman. Nah, dan banyak sekali analisis di kalangan masyarakat juga seperti itu. Namun berhubung perjalanan mungkin kasus Subang seperti ini, akhirnya masyarakat sangat menyoroti, hampir 90% sangat mencurigai ke Yosef dan Yoris. Nah, sekarang kita lihat, karena sekarang ini lagi pengajuan kasasi ya. Belum inkrah berarti menjadi terpidana divonis 20 tahun penjara. Kita lihat nanti bagaimana endingnya kasus Subang ini, teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Danu,
Danu sebagai tumbal bersyarat dijadikan pelaku. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Doakan saya dan juga saya mendoakan teman-teman agar selalu ada dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, dan teman-teman pun demikian. Banyak rezeki, panjang umur, dan sehat selalu. Kita viralkan kasus ini sampai tuntas demi keadilan kedua korban. Apapun kita menganalisis, silahkan, bebas teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Bye-bye.